Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Untuk kesempatan kali ini nanti kita akan mempraktekkan supervisi akademik tentang praktek coaching. Nah, untuk kesempatan kali ini perkenalkan saya Welly akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian Ibu Yuli akan bertindak sebagai coach dan Ibu Santi sebagai coachee. Nah, mungkin untuk pertama dengan Ibu Yuli dulu tentang rubrik penilaian kita pada percakapan coaching kali ini. Tentunya yang pertama tentu ada pra-observasi, pra-supervisi, kemudian ada observasi dan pasca percakapan. Nah, untuk percakapan coaching dengan alur tirta nanti yang akan Ibu praktekkan dengan Ibu Santi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi inti coachingnya, Bu? Ya, Bu, terima kasih. Mungkin di dalam kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, kehadiran penuh, mendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Ibu, ketiga-tiganya akan saya coba untuk mengembangkannya dalam sesi ini. Mudah-mudahan saya bisa, Bu. Oke, terima kasih Bu. Berarti dari ketiganya akan coba untuk dikembangkan. Nah, kalau untuk lebih spesifiknya, kira-kira yang akan diobservasi nanti kompetensi mana yang akan Ibu lebih pilih lagi dari yang tiga itu, Bu? Yang lebih spesifik ya Ibu ya. Mungkin saya akan coba mengembangkan karena saya pribadi masih merasa kurang, Bu ya. Mungkin dalam menyampaikan pertanyaan berbobot, Ibu. Menyampaikan pertanyaan berbobot. Iya. Kira-kira apa indikator dari ketercapaian dari kompetensi Ibu tadi, Bu? Nantinya indikatornya nanti saya akan coba dengan pertanyaan yang saya berikan bisa menggali potensi yang ada pada coach saya, bisa menemukan solusi, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi nanti, Ibu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Mungkin untuk kesempatan selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Yuli dan Ibu Santi untuk mengambil waktu. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Santi? Alhamdulillah Willy sehat. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan saya mau tanya dulu ya Bu Santi. Bagaimana ya pengalaman Ibu tadi di kelas? Ada apa ya yang terjadi? Ya nih Bu, saya punya sedikit cerita nih ingin berbagi dengan Bu Yuli terkait dengan pembelajaran mandiri bagi guru nih Bu. Karena sekarang kita berada dalam kurikulum Merdeka. Kebetulan saya mengambil Merdeka Berubah. Iya. Jadi di sini kita kan dituntutnya belajar untuk mandiri. Sementara saya merasakan kalau waktu untuk saya belajar mandiri itu sangat sedikit gitu. Karena ada tugas di sekolah, juga ada tugas di rumah sebagai anggota keluarga gitu. Seperti itu. Jadi Bu Santi rasanya sekarang terkendala dari waktu untuk belajar mandiri ya Bu Santi ya. Di samping kegiatan kita yang cukup padat, kegiatan tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai anggota keluarga ya Bu ya. Dan waktu yang terbatas juga di sekolah ya Ibu. Jadi Bu Santi merasa kesulitan untuk membagi waktu, menyediakan waktu untuk belajar mandiri seperti itu Bu ya. Kira-kira Bu, sejauh ini kan udah berjalan 1 semester ya Bu ya, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk belajar? Untuk belajar salah satunya saya sudah mulai belajar mandiri di PMM Bu. Iya. Tapi masih beberapa topik yang bisa saya tuntaskan, sementara topiknya ini banyak nih Bu. Iya. Dan itu Bu Santi mandiri atau bersama rekan sejawat? Kalau yang sudah saya lalui ini mandiri Bu. Oh, mandiri sendiri secara pribadi. Iya. Itu Ibu Santi lakukan di rumah atau di sekolah bagaimana? Biasanya dilakukan di sekolah di sela-sela waktu menjelang pulang sekolah Bu. Iya. Oh begitu.
tapi pada kenyataannya masih jauh masih sebenarnya. terasa kekurangan ya Ibu ya. Oke, kira-kira Bu ya, Ibu sudah coba nih seperti ini tapi masih terasa kurang. Ada nggak ya kira-kira yang bisa Ibu lakukan baik sendiri ataupun dengan rekan sejawat, bagaimana kira-kira untuk memenuhi waktu atau Ibu bisa belajar dengan lebih insentif lagi? Ya. Saya inginnya emang disediakan waktu khusus di sekolah untuk belajar mandiri Bu, jadi belajarnya tidak sendiri. Mungkin bisa menggairahkan sejawat juga karena dengan berbagi pemahaman yang kita terima mungkin akan lebih maksimal gitu daripada saya belajarnya sendiri. Iya. Berarti Ibu inginnya bisa bersama di sekolah Ibu ya? Iya Bu. Kira-kira Ibu kalau kita ambil kegiatan di sekolah, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak Ibu? Mungkin bisa Bu, karena Sabtu di TK sendiri anaknya kan belajar cuma dari jam 8 sampai jam 10. Jam 10 anak udah pulang, sementara guru di sekolah itu standby sampai jam 12 atau sampai jam 1 gitu kan. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan jam yang dari jam 10 sampai jam 12 itu untuk kami belajar secara bersama-sama. Oh gitu. Jadi Ibu Santi menginginkan rencananya kita bisa manfaatkan waktu luang di sekolah secara bersama-sama ya Bu ya. Kebetulan waktunya Bu Santi sudah ada gambaran, hari Sabtu Bu Santi bisa melakukan kegiatan itu bersama teman-teman sejawat di sekolah. Nah sekarang kira-kira komitmen Ibu untuk melakukannya itu atau siapa saja yang terlibat untuk kegiatan ini? Untuk pelibatannya sendiri itu saya bisa rasanya mengajak rekan sejawat nih Bu, karena ada juga rekan sejawat yang sudah menyelesaikan beberapa topik yang lebih dari saya, mungkin bisa diajak berkolaborasi untuk penyamaan pemahaman atau diseminasi pemahaman. Kemudian juga meminta izin nih kepada kepala sekolah agar waktu yang kami pakai di sekolah ini diizinkan untuk lebih mengembangkan diri kami sebagai guru gitu. Oke, berarti nanti Ibu sudah ada rencananya ya, mau istilahnya minta waktu kepada kepala sekolah bersama teman-teman untuk melakukan kegiatan ini, belajar bersama. Berarti tetap ikut mengikuti kegiatan di PMN ya Bu ya? Iya Bu. Oke Bu Santi, Bu Santi sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Santi hadapi, sudah ada rentang waktunya, sudah ada jadwalnya, dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan yang akan Bu Santi lakukan. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu Santi ya, sesuai dengan harapan kita. Mungkin pada kesempatan ini rasanya apakah ada lagi yang perlu Bu Santi sampaikan yang perlu kita bahas? Saya pikir sudah Bu, saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah, dan kita sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Santi hadapi. Karena keterbatasan waktu juga, mungkin kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Nanti kalau seandainya bagaimana perkembangan dari kegiatan yang sudah Bu Santi lakukan, kalau memang kita lakukan pertemuan lagi, nanti kita akan susun jadwal berikutnya. Oke Bu Santi, terima kasih. Sama-sama Bu Yuli. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Yuli dan Ibu Santi. Dari hasil observasi yang terlihat dan terdengar saat coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, menurut saya sebagai pengamat sudah sesuai dengan prinsip coaching dan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam alur Tirta. Nah, kira-kira tadi indikator dari ketercapaian pengembangan kompetensi Ibu, inti Ibu tadi apakah sudah tercapai menurut Ibu? Saya rasa sudah Bu Weli, karena dengan pertanyaan yang saya ajukan sudah memancing atau sudah menggali potensi yang ada di coach saya, beliau sudah menemukan solusi sendiri. Saya bisa menggali, memancing apa yang bisa beliau lakukan untuk menghadapi masalah yang beliau untuk menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Saya rasa sudah tercapai indikatornya Bu.
Kemudian lagi ya Bu ya, tadi kan kata Ibu kan sudah tercapai apa yang sudah diobservasi dari percakapan tadi. Nah kira-kira lagi Bu, ini Welly mau tanya lagi, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi yang akan dicapai? Kompetensi selain yang tadi Iya. ya Bu ya, mungkin saya akan lebih berfokus kepada mendengar aktif Bu Eli, karena saya tipenya memang gampang terganggu konsentrasi. Kebetulan tadi yang kita lakukan alhamdulillah tidak ada gangguan ya Ibu ya. Nah nanti bisa saja pada suatu kesempatan lain pada saat saya melakukan coaching ada gangguan dari luar, saya akan gampang terganggu Ibu. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin untuk latihan coaching hari ini kita cukupkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Welly, Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yati. Jadi bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya berperan sebagai pengamat, Ibu Welly sebagai coach dan Ibu Yuli sebagai coach ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit bahwa di sini rubrik penilaian kita ada 3, ada pra-supervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Nah sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu Welly, dalam proses coaching kita kali ini kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu Welly kembangkan? Dalam proses coaching kali ini, Welly akan mengembangkan 3 kompetensi inti. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini Bu Welly akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Kemudian dari ketiga kompetensi ini mana yang akan lebih Ibu spesifikkan untuk mempraktekannya? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Nah untuk mendengarkan aktif ini sendiri kira-kira indikator ketercapaiannya menurut Bu Welly bagaimana? Dengan mendengarkan tadi, Welly dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan sehingga si coach nanti akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Nah kalau begitu selamat untuk Bu Welly, kemudian silakan dilanjutkan sesi coachingnya dengan Ibu Yuli, waktunya disilakan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Welly. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Untuk pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang bisa Welly bantu Bu? Iya Bu Welly, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya ingin bercerita bersama Ibu Welly, menyampaikan perasaan saya sama Ibu Welly. Jadi begini Ibu, yang saya alami di kelas begini Ibu, murid saya kan ada 21 orang. Sekarang sudah semester 2, udah 3 bulan berjalan Bu ya. Tapi masih ada nih anak saya, murid saya 2 orang lagi yang masih belum bisa membaca, masih belumnya. Kalau untuk huruf sudah bisa Bu ya, cuman untuk merangkai suku kata menjadi kata itu murid saya yang 2 ini masih kesulitan Ibu. Oke Bu, berarti Ibu terkendala dengan permasalahan murid Ibu tadi yang kesulitan dalam membaca gitu kan Bu? Iya. Nah dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi supaya anak didik Ibu ini bisa setidaknya lebih beranjak lagi kompetensinya Bu? Iya. Sejauh ini yang sudah saya coba Bu ya, saya menyisihkan waktu setelah mereka pulang sekolah. Kebetulan di sekolah saya kami MDA 1 atap Ibu, jadi sebelum MDA ada rentang waktu 30 menit. Jadi saya hanya memanfaatkan waktu 30 menit itu saja Ibu, dan itu saya rasa masih kurang.
Kebetulan karena kesibukan kita juga agak padat, kebetulan saya ada jadwal pendidikan guru penggerak juga Ibu. Jadi memang saya kendalanya memang agak kekurangan waktu juga untuk membantu murid saya yang dua ini. Biasanya kalau sebelumnya saya tidak mengikuti kegiatan ini, saya bisa full mendampingi anak ini setidak-tidaknya 1 jam paling kurang. Setelah pulang sekolah, saya minta izin sama orang tuanya, saya bantu nih yang kesulitan membaca. Cuman karena kegiatan kita ini agak padat, agak lumayan padat, jadi saya nggak bisa begitu Ibu. Oke, mungkin dari yang Ibu sudah lakukan tadi, Ibu sudah menyisihkan waktu Ibu kira-kira 30 menit untuk membantu siswa Ibu tadi gitu Ibu. Nah, mungkin ada nggak kira-kira solusi tambahannya Bu? Ya itulah Bu, yang saya pikirkan sekarang rencananya saya mau minta bantuan kepada orang tuanya, karena saya pribadi tidak bisa menyisihkan waktu untuk anak ini yang berdua. Saya nanti mau minta orang tuanya kalau bisa nih anak ini dibantu sama orang tuanya dileskan atau belajar tambahan di luar, kan ada tuh tempat les membaca di luar di sekitaran tempat tinggalnya atau di mana, seperti itu rencananya Ibu. Karena kalau untuk membaca kan butuh pengulangan ya Ibu, tapi kebetulan murid yang dua ini orang tuanya agak sibuk, jadi mereka pun kekurangan waktu untuk membimbing anaknya di rumah pun agak-agak susah begitu Ibu. Jadi yang saya pikirkan sekarang, kalau bisa orang tuanya nanti mengantarkan anaknya ke tempat les 3 kali atau 4 kali seminggu, insya Allah bisa Ibu begitu. Oke Bu, berarti kan sudah ada rencana tambahan Ibu tadi, meminta orang tuanya untuk meleskan si anak tadi kan Bu. Kemudian lagi rencananya kapan Ibu bisa mengkomunikasikan dengan orang tua tersebut Bu? Kalau rencana saya sih secepatnya Ibu ya, nanti kita kan 3 hari lagi kan kita udah mulai sekolah lagi karena ini libur sebelum Ramadan. Kalau bisa sih nanti awal sekolah saya akan panggil orang tuanya, saya sampaikan kemampuan anaknya seperti ini, jalan keluarnya. Kalau bisa ayah bunda antarkan dia ke tempat les. Kebetulan di dekat sekolah ada 2 tempat les, ayah bundanya suka yang mana terserah, karena membaca membutuh pengulangan kalau memang ayah bunda kekurangan waktu untuk mendampinginya, seperti itu Bu. Oke Bu, mungkin selain dengan orang tua, siapa lagi yang bisa Ibu ajak berkomitmen supaya rencana Ibu tadi dapat terlaksana Bu? Rasanya saya harus memberitahu kepala sekolah ya Bu ya, apapun tindakan yang saya lakukan terhadap anak, kepala sekolah harus tahu. Kalaupun saya harus komunikasi dengan orang tua, kepala sekolah juga harus tahu. Nanti saya akan sampaikan kepala sekolah bahwa kendalanya seperti ini, anak saya perkembangannya baru sampai ini, saya ingin rencananya kalau saya pribadi tidak bisa membantu, saya hanya punya waktu 30 menit. Kalau bisa sih saya minta orang tuanya antarkan les. Saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah, mudah-mudahan beliau pun bisa, kalau seandainya nanti ada solusi lain dari beliau, mudah-mudahan kita bisa begitu Bu Weli. Oke, dari rencana Ibu tadi kan sudah terlihat Ibu sudah berusaha lebih rasanya kan untuk merencanakan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terlaksana sehingga bisa mengatasi masalah tentang anak didik Ibu tadi ya Bu ya. Iya Bu. Oke Bu, mungkin kita cukupkan untuk pertemuannya. Bagaimana Bu? Masih ada lagi yang mau dibicarakan? Rasanya untuk sekarang cukup Ibu. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, mudah-mudahan terlaksana ya Bu. Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Bu Eli dan Bu Yuli yang sudah melaksanakan coaching supervisi akademik. Di sini saya mau sedikit menyampaikan hasil pengamatan juga pendengaran dari proses coaching tadi, bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Eli bahwa indikator yang ingin dikembangkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Mendengarkan aktif. Dari yang sudah dilaksanakan dari proses coaching tadi, saya sudah melihat bagaimana Ibu melakukan alur tirtanya terlebih dahulu, kemudian bagaimana Ibu menjadi pendengar yang aktif sehingga
sehingga bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli, kemudian juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Yuli dan Bu Yuli bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mungkin sebelumnya saya mau sedikit bertanya kepada Bu Eli. Dari proses coaching tadi, kira-kira menurut Ibu apa indikator pencapaian yang sudah Ibu lakukan terhadap mendengarkan aktif itu? Dari percakapan yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah bisa mengajukan pertanyaan dari saya mendengarkan permasalahan dari Ibu Yuli tadi, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan yang membuat Ibu Yuli tadi mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Gitu ya. Kemudian kalau tadi mendengarkan aktif nih Bu, kira-kira kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eli kembangkan jika ada proses coaching supervisi akademik lagi? Kompetensi yang ingin Weli kembangkan lagi nantinya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa lebih tajam lagi Weli dalam menjadi seorang coach gitu. Nah, berarti kedepannya Bu Eli mau mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau begitu sesi coaching kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Weli juga Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Santi, selamat pagi Bu Eli. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ibu? Alhamdulillah Semangat ya, Bu. Semangat Bu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan percakapan dengan Bu Santi, sebelum melakukan kegiatan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu, yang akan saya bahas dulu bersama Ibu Santi. Nanti yang akan jadi coachnya Bu Santi ya, akan jadi coachnya Bu Weli. Sebelum kita melakukan kegiatan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ada beberapa rubrik penilaian yang akan rubrik pengamatan nanti yang akan saya lakukan pada waktu Bu Santi melakukan percakapan dengan Bu Eli. Yang pertama pra-supervisi, yang kedua pada saat observasi, yang terakhir pasca percakapan. Nah, sebelum Bu Santi melakukan observasi atau percakapan bersama coach Ibu, saya mau menanyakan kompetensi coaching apa ya yang kira-kira ingin Bu Santi kembangkan pada kesempatan ini? Ya, terima kasih Bu Yuli. Pada proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baiklah, dari 3 kompetensi yang ingin Bu Santi kembangkan, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Santi spesifikkan, yang ingin Bu Santi fokuskan untuk Bu Santi kembangkan dalam percakapan nanti? Untuk percakapan kali ini saya ingin lebih memfokuskan pada mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya ingin menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Weli sehingga beliau lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatannya. Oke. Baiklah Bu Santi, kompetensi yang akan Anda kembangkan sudah jelas, indikator tercapainya pun sudah jelas. Nah, sekarang saya akan berikan waktu kepada Ibu Santi dan Ibu Weli. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Selamat pagi Bu Weli. Pagi Bu Santi. Gimana kabarnya nih Bu El? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Seperti yang sudah kita rencanakan nih Bu Eli, bahwa hari ini kita punya kegiatan sesi coaching supervisi akademik. Nah, kira-kira pada kesempatan kita kali ini Bu Eli ingin menceritakan tentang apa ya? Gini Bu, ini masalah peserta didik Weli juga ya Bu. Di kelas Weli itu ada beberapa peserta didik Weli ini, dia termasuk anak yang pintar, nilai pengetahuannya pintar, cuman dari segi sikapnya belakang ini sangat menurun Bu. Jadi Weli pun agak-agak gimana gitu, kenapa, ada apa dengan anak ini. Jadi mungkin bisa kita diskusikan sama Ibu. Oh iya Bu Eli, jadi di kelas Bu Eli tadi ada anak yang pintar secara akademik, tapi mungkin bermasalah secara sosial atau emosionalnya ya Bu ya, bermasalah dengan sikapnya gitu.
Nah, kira-kira untuk sikapnya itu sendiri, jika kita poinkan anak yang sikapnya itu baik di poin 10 nih Bu, kira-kira anak Bu Eli yang bermasalah tadi berada di level atau di poin berapa? Kalau mungkin dalam belakangan ini kalau di rentang nilainya mungkin 6 mungkin nilainya Bu. Menurun dia. Menurun ya Bu ya, jadi sekarang berada di poin atau di level 6. Nah, Bu Eli inginnya anak yang penurunan sikap tadi ini yang berada di level 6 tadi ingin ditingkatkan ke level berapa nih Bu? Setidaknya 8 gitu. 8 ya. Jadi Bu Eli ingin anak yang sikapnya sudah mulai menurun ini kembali lagi naik rentang sikapnya ke nilai 8. Nah, sebelumnya boleh cerita mungkin Bu apa saja yang sudah Bu Eli lakukan untuk mengatasi masalah anak yang terjadi penurunan sikap tadi? Yang sudah Willy lakukan di kelas Bu, karena ini berhubungan dengan sikap siswa. Jadi di kelas itu Willy kan ada buku jurnal sikap. Jadi anak yang bermasalah ini kegiatan sehari-harinya dari segi sikap itu Willy catat di jurnal sikap Bu. Kemudian untuk mengatasinya lagi Willy komunikasi dengan orang tua melalui WA. Tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Mungkin hari ini mungkin dia tidak ada masalah, besoknya lagi kembali seperti itu. Malahan anak tuh kayaknya lebih dari yang sebelumnya gitu, sering mengejek, pokoknya menarik perhatian lain gitu. Ya. Jadi yang sebelumnya sudah Bu Eli lakukan memasukkan sikap anak tadi ke jurnal sikap, kemudian juga sudah berusaha dikomunikasikan lagi dengan orang tua melalui WhatsApp group. Namun mungkin kondisinya masih belum ada perubahan atau mungkin lebih menurun lagi sikapnya seperti itu ya Bu Eli ya? Iya. Bu Eli sudah terbayang nggak nih kira-kira strateginya apa nih yang akan Bu Eli lakukan lebih lanjut sehingga bisa memperbaiki lagi sikap anak yang seperti itu tadi yang sudah Bu Eli jelaskan? Willy berencana kan Bu, mungkin meminta orang tuanya datang langsung ke sekolah, mungkin kita bertemu secara langsung dengan orang tua membicarakan tentang masalah si anak ini. Karena sebelumnya dengan melalui WA group tidak efektif sepertinya Bu. Mungkin dalam awal sekolah, karena sekarang kita lagi libur, mungkin awal sekolah mungkin Willy berencana untuk meminta orang tuanya bertemu dengan Willy. Jadi rencananya Bu Eli mau menghadirkan orang tua ke sekolah ya Bu ya, karena melalui WhatsApp tadi tidak efektif atau tidak terjadi perubahan yang signifikan mungkin di sikap anak. Jadi diundang orang tua ke sekolah, jadi Bu Eli jelaskan nanti kepada orang tua seperti itu ya Bu. Iya. Seperti itu. Tadi sudah ada waktunya di awal sekolah karena sekarang libur. Nah, karena Bu Eli akan mengundang orang tua, selain orang tua kira-kira Bu Eli punya komitmen nggak dengan pihak lain yang akan bisa membantu Bu Eli dalam mengembangkan sikap anak itu? Tentunya sebelum memanggil orang tua siswa, tentu Willy berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, minta izin dulu sama kepala sekolah, kemudian menentukan hari yang tepatnya gitu Bu. Baru mungkin Willy WA melalui WhatsApp kepada orang tua kapan waktu yang tepatnya pada awal pembelajaran setelah libur nanti. Jadi Bu Eli akan melibatkan juga kepala sekolah dalam kegiatan Ibu mengundang orang tua. Karena tentunya kita perlu kerjasama juga ya Bu Eli ya dengan kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak yang ada di kelas kita ya Bu Eli ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya tadi seperti yang sudah Bu Eli jelaskan bahwa setelah coaching ini kedepannya akan mengundang orang tua ke sekolah, tepatnya mungkin di awal pembelajaran Bu Eli ya. Nah, dari percakapan kita hari ini sepertinya Bu Eli sudah menemukan solusi kira-kira yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sikap anak Bu Eli di kelas tadi. Iya, alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan mungkin dengan bertemu secara langsung dengan orang tua, kita bicara dari hati ke hati mungkin, karena kalau tidak ada dukungan dari orang tua, bagaimanapun kita di sekolah guru mungkin tidak akan berubah nih nilai sikap anak ini Bu. Iya. Jadi perlu kerjasama ya Bu ya, bukan hanya dengan kepala sekolah, dengan guru, tapi orang tua juga mendukung peran kita sebagai guru di sekolah gitu ya Bu ya. Nah, selain pembahasan kita hari ini, apakah Bu Eli masih ada yang ingin kita bahas selanjutnya atau bagaimana? Mungkin tidak ada lagi Bu. Sudah cukup rasanya. Willy pun sudah dapat solusi dari permasalahan Willy.
Nah, berarti untuk sesi coaching kita hari ini sudah selesai Bu Eli. Nanti jika di kemudian hari ada lagi kendala yang dihadapi, mungkin kita bisa menjadwalkan lagi coaching supervisi akademik kita ya Bu Eli ya. Kalau gitu terima kasih Bu Eli. Iya, sama-sama Bu Asma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Santi dan Ibu Yuli. Dari pengamatan yang saya lakukan secara keseluruhan, percakapan yang Bu Santi dan Bu Yuli lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Santi sudah mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang sudah Bu Santi sampaikan sebelumnya. Bu Santi ingin mengembangkan potensi apa? Bu Santi sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri coachi Anda. Bu Weli sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Kira-kira dengan percakapan yang sudah Bu Santi lakukan, apakah indikator yang sudah Bu Santi sampaikan tadi sudah tercapai atau belum? Saya pikir sudah Bu tadi, karena indikator yang ingin saya fokuskan itu mengajukan pertanyaan berbobot, dan di sini saya sudah mulai mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi dari Bu Weli sendiri dalam mengatasi masalah beliau. Oke. Berarti indikatornya sudah tercapai dan rasanya permasalahan beliau pun sudah teratasi, sudah ada jalan keluarnya. Nah, untuk selanjutnya jika ada kesempatan untuk melakukan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Bu Santi kembangkan? Iya Bu Yuli, terkait dengan kompetensi tadi karena ada 3 ya. Iya. Kalau tadi saya sudah mencoba mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin kedepannya ingin kehadiran penuh mungkin Bu Yuli. Karena sebagai coach kita mungkin membutuhkan konsentrasi penuh ya dengan apa yang disampaikan oleh coach. Jadi kita bisa menangkap apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa ya Ibu, di kesempatannya bisa dikembangkan kemampuan coaching kita bersama-sama. Baiklah Ibu-ibu, Bu Santi dan Bu Weli, kita cukupkan sampai di sini kegiatan latihan coaching untuk supervisi pendidikan untuk kita bersama. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Ibu Santi dan Ibu Weli. Kita cukupkan, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.